Halo semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita ya nak ya. Materi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cerpen ya nak ya. Di mana cerpen yang kita bahas, baik itu pengertiannya, baik itu ciri-ciri dari penulisan cerpen, bahkan kita sudah membahas unsur dalam penulisan cerpen, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik ya nak ya. Nah, untuk pertemuan dalam minggu ini kelanjutannya kita akan membahas tentang hikayat. Nah, anak-anak kami, inilah materi kita untuk pertemuan minggu ini, yaitu tentang hikayat. Nah, kita mulai materi kita tentang hikayat. Dimulai dari pengertiannya ya nak ya. Berikut pengertian hikayat. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian, ataupun juga kepahlawanannya. Selain dari itu, dalam hikayat tersebut juga diceritakan mengenai kekuatan, mukjizat, dan semua tentang keanehannya. Nah, anak-anak kami semuanya, dari penjelasan ataupun pengertian dari hikayat dapat kita simpulkan bahwa hikayat adalah merupakan sebuah prosa atau sebuah cerita yang mengisahkan tentang sebuah kerajaan, keistanaan atau tentang dewa-dewi ya nak ya, di mana cerita yang sifatnya keistanaan, kerajaan ataupun dewa-dewi tersebut mengandung unsur kekuatan, dan yang pastinya isi di dalam hikayat itu mengandung keanehan. Nah, itulah pengertian dari hikayat. Bisa dipahami ya nak ya. Kita lanjut sekarang ciri-ciri hikayat. Anak-anak kami, ciri-ciri hikayat ini ada 7 bagian. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, mengandung bahasa Melayu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bersifat istana sentris. Yang ketiga, mengandung pralogis atau kemustahilan. Yang keempat, bersifat statis. Yang kelima, bersifat kesaktian. Yang keenam, bersifat anonim. Dan yang terakhir, bersifat arkais. Arkais. Inilah ketujuh ciri-ciri hikayat. Kita mulai dari penjelasan yang pertama. Disimak ya nak ya. Ciri yang pertama yaitu menggunakan bahasa Melayu. Anak-anak kami semuanya, dalam cerita hikayat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu lama, ya nak ya. Hanya menggunakan bahasa Melayu lama. Nah, itulah ciri dari hikayat yang pertama. Yang kedua, yaitu bersifat istana sentris. Berikut penjelasannya. Istana sentris. Pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Anak-anak kami, dikatakan istana sentris berarti dalam cerita hikayat mengandung unsur kerajaan atau mengandung unsur keistanaan ya nak ya. Namanya istana sentris, berarti di dalam cerita hikayat tersebut tidak bisa terlepas dari tema ataupun dari latar ataupun dari lingkungan yang bersifat kerajaan atau
keistanaan. Nah, itu maksudnya ya nak ya. Baik, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, bersifat pralogis. Nah, berikut penjelasannya nak ya. Bersifat pralogis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Nah, seperti yang disampaikan ya, dikatakan pralogis itu bersifat kemustahilan. Di dalam cerita hikayat ya, banyak isi yang disampaikan tidak bisa diterima oleh akal sehat ya, tidak bisa diterima atau dipahami oleh akal sehat kita atau akal pikiran kita. Baik itu cara penyampaian bahasanya ataupun isi di dalam ceritanya. Nah, itulah ciri yang ketiga ya nak ya. Kita lanjut ciri yang keempat. Tadi dikatakan ciri yang keempat yaitu bersifat statis. Statis dikatakan tetap. Apakah maksud dari statis yang dimaksud? Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Ya nak ya. Sifat di dalam hikayat tersebut bersifat statis, yang artinya kaku dan juga tetap. Nah, apa kaitannya dengan hikayat? Dikatakan hikayat tadi nak, salah satunya mengandung unsur kerajaan atau keistanaan. Nah, jadi kalau tidak dikatakan mengandung unsur kerajaan atau keistanaan, ya berarti bukan hikayat. Jadi kalau dikatakan hikayat memang harus mengandung unsur kerajaan atau keistanaan atau tentang dewa-dewi. Maka karena itulah dikatakan cerita di dalam hikayat itu bersifat kaku ataupun tetap ya nak ya. Nah, itulah dikatakan bersifat statis. Kita lanjut yang kelima, yaitu bersifat kesaktian. Berikut penjelasannya nak ya. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Nah, perhatikan contohnya nak. Contohnya, ini adalah penggalan salah satu contoh hikayat. Ya, diperhatikan ya kutipannya. Ini penggalan cerita hikayat. Sang peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Nah, sesuai dengan cirinya yaitu bersifat kesaktian, di manakah di sini contohnya yang mengandung kesaktian? Iya, benar ya nak ya. Contohnya di sini adalah menyatakan seorang sang peri mampu mengalahkan Garuda. Ya, mampu mengalahkan Garuda. Nah, bukan itu saja. Di sini dikatakan nak, ada raksasa yang bisa memberikan sarung kesaktian dan sarung tersebut dapat berubah wujud. Ya, dapat berubah wujud. Hebat ya. Nah, itulah mengandung unsur kesaktian. Di luar dari akal sehat kita ya nak ya, mengandung kesaktian atau kekuatan. Nah, itulah yang dimaksud ciri yang kelima ya nak ya. Nah, kita lanjut yang keenam. Anonim. Ya, jangan salah ya nak ya, bukan antonim. Anonim. Anonim yang dimaksud adalah tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya, tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Nah, anak-anak kami, bukan hanya hikayat saja yang mengandung ya sifat anonim. Pada umumnya cerita-cerita rakyat zaman dulu, baik itu seperti hikayat, ya, fabel, legenda, ataupun cerita dalam dongeng, itu bersifat anonim. Anonim yang dimaksud seperti yang disampaikan tadi nak, tidak diketahui siapa nama pengarangnya. Jadi dulu
orang mengetahui cerita tersebut? Yaitu disampaikan dari orang. Ya, dari mulut ke mulut, dari penyampaian dari seseorang disampaikan kepada orang lain, kemudian disampaikan lagi kepada orang lain. Nah, berbanding terbalik dengan kondisi di zaman modern sekarang. Sekarang semua serba canggih, ya. Semua sekarang serba canggih. Nah, sebagai bukti, ya, apa yang terjadi itu bisa diketahui dengan cepat dan dengan mudah karena perkembangan teknologi. Seperti apa? IT, ya kan, Nak? Nah, kita tinggal gampang. Misalnya kamu mau menciptakan sebuah puisi, kamu lampirkan puisi kamu buat di internet. Orang tahu siapa yang menciptakan puisinya karena kamu sudah melampirkannya atau sudah membuatnya di dalam internet. Ya karena kalau dulu tidak ada seperti itu. Tidak ada namanya media massa, tidak ada namanya internet atau IT yang seperti ini perkembangannya, tidak ada. Jadi dulu kalau orang mau mencari informasi itu lebih banyak mendengar, ya. Mencari tahu dengan cara mendengar, bertanya. Nah, kalau sekarang itu canggih. Banyak yang malas bertanya, tinggal cari handphonenya, cari dengan melalui searching di internet, ya kan, Nak? Nah, jadi dapat kita simpulkan, di dalam cerita hikayat itu bersifat anonim. Anonim yang dimaksud adalah tidak diketahui secara jelas siapa nama pengarang dalam cerita tersebut. Nah, itulah penjelasan ciri yang keenam. Kita lanjut yang terakhir ya, Nak ya. Ciri yang ketujuh adalah bersifat arkais. Arkais yang dimaksud adalah menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Ya, Nak ya. Jadi dikatakan arkais itu artinya kata-kata yang digunakan dalam penulisan hikayat, yaitu kata yang tidak lazim atau jarang digunakan pada bahasa masa kini. Nah, contoh, kalau kamu sering membaca sebuah cerpen atau membaca hikayat dan lain-lainnya, ada kata hatta, ada titah, ada kata upeti, bejana, sahdan, ataupun juga subermulah. Nah, ini adalah merupakan kata-kata yang jarang kita gunakan atau jarang kita temukan dalam penulisan, ya Nak ya. Inilah bahasa yang jarang kita gunakan atau tidak kita gunakan sama sekali. Nah, sementara kalau di dalam hikayat, kata arkais seperti ini sering muncul. Nah, anak-anak kami, kalau dikatakan Hatta, itu bukan menyatakan nama orang. Ya, Muhammad Hatta, bukan menyatakan nama orang. Hatta yang dimaksud itu artinya maka, lalu, selanjutnya. Nah, itu penjelasan hatta. Nah, kalau titah maksud dari kata titah itu artinya perintah. Ya, perintah. Nah, satu lagi ya, upeti. Upeti itu maksudnya adalah harta, ya Nak ya. Harta, kekuatan, kehebatan, kekayaan. Nah, itu dia. Nah, anak-anak kami, inilah pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Kita hanya membahas pengertian dan ketujuh ciri-ciri dalam hikayat. Sampai di sinilah materi kita. Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya Nak ya. Walaupun materinya sangat singkat, setidaknya yang singkat ini bisalah semuanya bisa dipahami. Nah, untuk anak-anak kami semuanya, untuk minggu depan kita akan ujian formatif ketiga atau ulangan yang ketiga. Jadi janganlah bermain berlengah-lengah ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Persiapkan dirimu untuk ujian. Baiklah Nak, tetap semangat untuk kalian semua. Dan yang pastinya kita sama-sama berdoa, semoga kita bisa bertemu, bertatap muka dalam pembelajaran
dengan keadaan yang sehat. Baik, Nak, tetap semangat ya.